Tentu bukan kondisi yang mudah untuk kita semua juga. Kita tahu bahwa inilah bulan Ramadan yang mungkin penuh tantangan. Kita butuh juga mendengar Ustadz kita untuk melihat dan belajar bagaimana harus menghadapi kondisi seperti ini dan tetap bisa semangat dalam menjalankan ibadah di bulan suci. Assalamualaikum Ustadz Abdul Somad yang kami sayangi semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ini kita menjalani bulan suci, tapi dengan kondisi yang tak pernah terjadi sebelum-sebelumnya. Apa yang ada di benak Ustadz saat ini melihat umat menjalani bulan Ramadan dengan kondisi pandemi seperti ini? Sulit atau tidak, kita bisa membandingkannya dengan kapan? Dengan Ramadan. Kalau kita bandingkan dengan suasana normal seperti Ramadan tahun lalu, kita disuruh memuliakan bulan suci Ramadan, tapi bagaimana cara menyambutnya? Itu ada kebijaksanaan lokal. Saya kira di Riau lain, di Sumatera Barat, kemudian di Jawa. Coba kalau kita berpikir bagaimana Ramadan tahun kedua, pada masa Nabi SAW di kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Pada saat tahun kedua, hari Jumat, 17 Ramadan, itu adalah perang Badar. Jadi perang Badar itu jauh lebih berat daripada kondisi kita sekarang. UAS, Indonesia dengan 88% populasinya Muslim, 90 mungkin hampir, ini selalu punya kearifan lokal, selalu punya tradisi untuk bertemu dengan keluarga atau berkumpul dengan keluarga, bukan hanya pada saat Idul Fitri, tapi pada saat awal kita menjalani atau membuka Ramadan sendiri. Dengan kondisi seperti ini pasti sangat sulit, mental juga diuji. Apa sebenarnya yang kita hadapi saat ini? Ujian seperti apa yang kita hadapi saat ini sebenarnya? Apakah manusia itu dibiarkan begitu saja mengatakan kami beriman? Wa hum la yuftanun, padahal mereka belum diuji. Ketika kita berani berkata asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka saat itu sebenarnya kita sedang berkata aku siap menerima ujian. Apa saja ujiannya? Walanabluwannakum bisyai'in minal khauf, kami pasti akan menguji kamu satu dengan rasa takut, cemas, walju', lapar, kurang makanan, wa naqsin minal amwal, kurang harta, bangkrut, wa basyiris sabirin, berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Apa yang sedang kita alami ini adalah konsekuensi dari iman. Baik, Ustaz. Oke, kalau kita mau ikuti dulu cerita Nabi dan pada saat ada wabah pes, semua lockdown, semua ada di dalam karantina wilayah, tidak bergerak. Tapi bagaimana caranya istiqomah bagi mereka-mereka yang tidak bisa makan kalau di dalam rumah? Saya ketua masjid. Saya berkenalan dengan jamaah di masjid. Lalu kemudian saya ajak pengurus masjid supaya sekarang kita nyebar ke masjid lingkungan kita saja, sekeliling kita, cari yang tidak bisa makan, cari yang susah. Lalu kemudian kita bagi 3 kali. 10 April itu persiapan untuk Ramadan. 10 Mei persiapan Idul Fitri. 10 Juni persiapan kalau wabah ini tidak berhenti. Jadi kita buat 3 kali pembagian. Satu paketnya itu beras 20 kilo, minyak, gula, makanan pokok, sembako, kita. Nah, jadi kita kembali ke masjid. Jangan katakan kita meninggalkan masjid. Kita tidak meninggalkan masjid. Kita sekarang sedang mengamalkan sunnah Rasulullah SAW. Firra minal majzum firaraka minal asad. Larilah engkau dari penyakit menular seperti engkau lari dari singa. Tapi komunitas masjid tetap kita jaga. Grup WhatsApp, grup masjid. Ada yang tidak makan. Kalau sampai ada 1 orang tidak makan 2 hari hanya minum air putih lalu meninggal dunia, kita satu negeri ikut menanggung dosanya. Terakhir Ustadz, doa apa yang bisa menenangkan hati dan membuat kita bersyukur dengan kondisi seperti ini? Apalagi pasti banyak hati-hati yang ingin berkumpul dengan keluarga, mudik ya untuk ikut puasa dan berlebaran bersama bersama keluarga. Apa yang harus kita doakan dan apa yang harus kita yakini saat ini menjadi persatuan juga untuk semuanya, Ustadz?
Secara umum, ala bizikrillah tatmainnul qulub. Dengan banyak berzikir dengan Allah, hati menjadi tenang. Ala fil jasadi mudghah, dalam dirimu itu ada segumpal, ada segenggam. Kalau dia baik, yang lain ikut menjadi baik. Kalau dia tenang, yang lain ikut menjadi tenang. Ketenangan itu bukan dari kita, dari Allah. Walladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Allah yang menurunkan ketenangan. Banyak sekali zikir. Pilih mana yang paling kau suka, mana yang paling kau nyaman, mana yang paling kau ingin mengamalkannya. Saya pribadi, saya memperbanyak sholawat. Selesai sholat mungkin 100 kali, atau dia wajibkan dirinya 1000 kali, amal masing-masing. Maka insya Allah, Allah akan memberikan pertolongan. Sholawat kita akan membuat kita dapat syafaat. Janji Nabi ada 3, sallallahu alaihi wa sallam, Allah balas 10 kebaikan. Wa hutatan wa asyara sayyi'at, ditutupi 10 dosa kesalahan. Wa rufi'an lahu asyara darajat, naikkan Allah 10 tingkatan derajat. Terakhir Ustaz, pesan untuk pemerintah yang saat ini sudah berupaya keras, lalu kemudian kepada saudara-saudara kita yang tetap memaksa untuk mudik. Mungkin Ustaz bisa berikan pesan. Saya sampaikan ke keluarga dekat saya, ke tetangga saya, ke jamaah saya, ke sahabat-sahabat saya. Kau sakit sendiri, mati. Kalau kau sakit, rumah sakit belum tentu ada mau menerima. Dan andai kau sakit, bidan, perawat sudah terlalu lelah. Pakai sarung tangan, pakai baju astronot, berkeringat, berpeluh. Kau sakit sendiri, kau mati sendiri. Jenazahmu pun tidak akan diantar oleh orang ramai. Tak banyak kalimat. Saya ulang sekali lagi. Kau sakit sendiri, kau mati. Tenaga medis sebagai ujung tombak. Andai kalian semuanya mengundurkan diri karena gaji kalian kurang, karena tidak ada insentif, maka mayat-mayat akan bergelimpang. Yang kalian lakukan hari ini tidak bisa dibayar oleh siapa. Yang kalian lakukan hari ini adalah jihad. Kalian tidak bisa bersalaman dengan ayah ibu kalian karena mereka tua, imun mereka rendah. Anak kalian pun tidak kalian gendong, kalian takut. Bahkan kalian tidak pulang ke rumah, kalian kos. Ternyata tuan rumah kos-kosan pun mengusir kalian karena dia tidak mau rumahnya terkena wabah penyakit. Dan yang paling mengerikan, saat kalian mati pun jenazah kalian ditolak oleh sebagian. Tapi Allah menerima kalian. Allah memuliakan kalian. Yakinlah, setiap tetes keringatmu adalah jihad. Setiap hembusan nafasmu dalam baju yang berembun itu adalah bernilai pahala lebih besar daripada tasbih ustaz dan pentur guru. Kalianlah ujung tombak perjuangan melawan. Baik, UAS, terima kasih. Amin. Insya Allah semua doa Ustaz tadi juga diaminkan oleh seluruh pemirsa. Sehat-sehat terus Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.